Perkenalkan, nama saya Hevenus Shalom dan saya dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan debat dengan mosi penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang makin berkurang. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, yaitu tim yang kontra dengan mosi tersebut. Sebelum menuju argumen, saya akan menyampaikan definisi-definisi penting yang untuk menjadi dasar argumen saya pada kali ini. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme menurut KBBI adalah ajaran untuk mencintai bangsa sendiri. Dan yang kedua, bahasa asing menurut KBBI adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai. Biasanya melalui pendidikan formal yang secara sosio-kultural tidak dianggap bahasa sendiri. Saya di sini menyatakan bahwa saya tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang makin berkurang. Karena dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia dapat memperluas pengetahuan, menambah kosakata, dan meningkatkan daya pikir masyarakat Indonesia. Dan itu jelas tidak akan menurunkan rasa nasionalisme warga Indonesia terhadap tanah airnya. Evolusi akan terus berjalan dan semua aspek-aspek kehidupan akan terus menyebar ke berbagai negara lain. Nah, jadi masyarakat Indonesia perlu bahasa yang dapat dikuasai untuk menjadi bahasa internasional atau untuk menjadi alat komunikasinya. Bahasa yang sering dipakai dalam kasus ini adalah bahasa Inggris. Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak generasi muda yang fasih berbahasa Inggris. Dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, berarti masyarakat Indonesia membuka diri untuk perkembangan zaman dan teknologi. Melihat hal itu, sosiolog bernama Imam B. Prasojo menilai bahwa penggunaan bahasa asing di era sekarang memang tak bisa dihindari. Imam mengatakan identitas bukan hanya sekedar yang ada di kulit. Misalnya, menggunakan celana jeans yang kebarat-baratan belum tentu dianggap mengkhianati bangsa. Justru bisa jadi orang yang menggunakan jeans itu lebih nasionalis daripada orang yang memakai kebaya asal Indonesia. Nah, sama halnya bangsa. Jangan hanya mempersoalkan masalah yang hanya sifatnya simbolis, ujarnya. Imam juga menjelaskan bahwa nasionalisme merupakan komitmen sesama bangsa yang menderita. Saat ini, menurut dia, orang Indonesia justru lebih berpihak kepada orang-orang yang sudah beruntung. Mengutip dari hasil riset C. Kamis dalam buku Language Power and Pedagogy Bilingual Children in the Crossfire, Manager English First Indonesia, Arleta Darussalam mengatakan, anak yang mengembangkan dua kemampuan bahasa semasa sekolah akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bahasa dan cara penggunaannya secara efektif. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa kemampuan bilingual dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan untuk anak. Beliau mengatakan bahwa riset ini menyimpulkan bahwa anak-anak dengan kemampuan bilingual akan memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih baik. Sebagai hasil dari pemrosesan informasi dari dua bahasa yang berbeda, pada saat kompetisi nasional EF English First Spelling Bee tahun 2012 di Jakarta. Dari sini kita dapat menyadari bahwa pentingnya penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar sejak dini. Diharapkan mampu menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas, kompeten, dan menjadi pemimpin yang handal, serta mampu bersaing di ajang internasional. Nasionalisme tidak bisa dinilai dan diukur dari bisa atau tidaknya berbahasa asing, seperti bahasa Inggris. Seiring perkembangan zaman, persaingan tidak muncul hanya dari dalam negeri, tetapi muncul juga dari luar negeri, dan Indonesia harus siap akan hal itu. Salah satu cara untuk mempersiapkannya adalah yaitu dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris sebagai acuan dasar untuk standar kedepannya. Dengan mempunyai kemampuan bahasa Inggris juga menunjukkan kecerdasan bangsa Indonesia dan tidak diremehkan bangsa lain. Dengan demikian, saya menyatakan ulang bahwa saya tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang makin berkurang. Sekian argumen saya yang menyatakan ketidaksetujuan saya atas mosi yang saya pilih untuk praktek debat kali ini. Terima kasih.